Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Komisi 4 DPRD Banjarmasin mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Banjarmasin sehabis banjir yang melanda kota Seribu Sungai ini beberapa waktu lalu. Evaluasi terutama ditujukan pada penerapan protokol kesehatan dalam mencegah menyebarnya virus corona ini. Harus ada dukungan seberatan pihak mulai dari warga hingga tokoh agama. Komisi 4 DPRD Banjarmasin mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Banjarmasin sehabis banjir yang melanda kota Seribu Sungai ini beberapa waktu lalu. Evaluasi terutama ditujukan pada penerapan protokol kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Mahliriadi SHMH dalam pemaparannya di ruangan Komisi 4 Gedung DPRD Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Selasa 16 Februari 2021 mendahkan, dalam mencegah menyebarnya virus corona ini harus ada dukungan dari seberatan pihak, mulai warga hingga tokoh agama. Berkaitan dengan ini, maka sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, maka wilayah yang terdampak virus corona ini dibagi dalam beberapa warna, yaitu habang, orange, kuning, wan hijau. Sehingga wilayah yang termasuk dalam PPKM adalah yang berzona habang, wan orange, jua kuning. Cara nang kayak ini dinilai Mahliriadi adalah tepat dalam mengendalikan wabah virus corona. Orange. Kemudian kuning, jika terdapat 1 sampai dengan 5 rumah di satu RT, dia adalah kuning. Nah, kemudian hijau, tidak ada rumah di satu RT dalam sebuah kelurahan yang mengalami kasus terkonfirmasi positif. Jadi gampang sekali kita membuat sebuah zonasi dalam instruksi Menteri Dalam Negeri yang baru ini. Nah, sehingga PPKM penguatannya hanya pada RT-RT di wilayah zonasinya merah dan oranye, Pak, serta kuning. Jadi hanya seperti itu, dan kita tidak akan kesulitan melakukannya. Dan inilah sebenarnya strategi yang tepat dalam pengendalian COVID-19. Karena COVID-19 tidak bisa ditangani oleh Dinas Kesehatan saja, nggak mungkin tanpa melibatkan tokoh masyarakat, tanpa melibatkan potensi-potensi yang ada di masyarakat, tidak mungkin. Ketua Karang Taruna, Posyandu, Babinsa, Babin Kamtipmas, tokoh pemuda, dan di dalamnya sudah ada tugasnya. Menanggapi permasalahan ini, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Channel Hakim ST meminta tim satuan tugas mendahulukan edukasi daripada penerapan sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan atau prokes sebagai upaya penanganan dan penanggulangan penyebaran virus corona. Karena peran serta warga dalam upaya penanggulangan wabah ini jauh lebih efektif dibandingkan penerapan sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi administrasi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini meminta adanya langkah konkret yang diambil pemerintah seiring meningkatnya kasus positif COVID-19 di Banjarmasin dalam akhir-akhir ini. Sampaikan oleh Dinas Kesehatan bahwa mereka akan melaksanakan ini lebih intensif dan tidak mengenal zona. Jadi apakah itu zona hijau, kuning, oranye maupun merah. Pelaksanaan pengetatan sosialisasi protokol kesehatan dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 bisa lebih intensif lagi dilaksanakan oleh Satgas penanganan COVID. Menurut Channel Hakim, melemahnya pengawasan dari instansi terkait dalam penanganan prokes COVID-19 sesuai banjir seakan menjadi salah satu sebab meningkatnya wabah virus corona di kota Seribu Sungai ini. Optimis gak, Pak? Buktinya kita kan masih tetap tinggi, Pak. Jadi gini, jadi tadi sempat kita pertanyakan, ada kenaikan yang cukup drastis selama 10 hari terakhir, kurang lebih 220. Memang yang menjadi faktor utama kenaikan itu adalah kemarin kita kejadian bencana banjir. Seperti kita ketahui semua bahwa ketika banjir kemarin, di pengungsian, di perkampungan, sangat terlihat bahwa protokol kesehatan sangat lemah sekali. Sampai-sampai bahwa di pengungsian itu sendiri hampir ya 90% itu tidak menggunakan masker, satu hal saja. Apalagi bicara jarak. Channel Hakim meminta seberatan elemen warga untuk bersama-sama memerangi wabah ini dengan mematuhi protokol kesehatan dan aturan yang telah diterapkan pemerintah supaya wabah ini secepatnya bisa berlalu.